with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 hari ini kami akan menjelaskan materi dari chapter 12 yang berjudul Statistically Based Quality Improvement for Attribute. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni tentang generic process for developing attribute charts, di mana proses pengembangan diagram atribut itu kan mengikuti 6 langkah sistematis yang serupa dengan diagram variabel. Yang pertama itu adalah identifikasi operasi kritis, yaitu untuk menentukan titik pemeriksaan yang jika dilakukan itu salah akan berdampak negatif pada produknya. Nah, yang kedua itu adalah identifikasi karakteristik produk kritis. Jadi akan menentukan atribut yang menentukan apakah bentuk atau fungsi produk itu baik atau buruknya. Yang ketiga itu tentukan jenis datanya, apakah karakteristik tersebut itu merupakan variabel ataupun atribut. Kemudian yang keempat itu adalah pilihlah dengan diagram kontrol yang tepat, pilih jenis diagramnya P, N, P, C ataupun U yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kelima itu tetapkan batas kontrolnya. Gunakan diagram untuk memantau dan memperbaiki proses secara terus-menerus. Dan yang keenam itu adalah perbarui batas kontrolnya. Jadi dengan melakukan pembaruan limit ini, ketika telah terjadi perubahan nyata pada proses, itu akan baik ke depannya. Oke, next. Understanding attribute charts yang merupakan bagian statistically based quality improvement for attribute. Attribute chart digunakan untuk memonitor kualitas berdasarkan data atribut. Data atribut biasanya berupa jumlah produk cacat atau jumlah kesalahan yang ditemukan dalam suatu proses. Dengan menggunakan chart ini, perusahaan dapat mengetahui apakah proses masih terkendali atau terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki. Terdapat beberapa jenis attribute charts yang umum digunakan. Pertama, P chart untuk melihat proporsi produk cacat. Kedua, NP chart untuk jumlah produk cacat. Ketiga, ada C chart untuk menghitung jumlah cacat dalam satu unit. Dan terakhir, U chart untuk rata-rata cacat per unit. Pemilihan chart tergantung pada jenis data yang dianalisis. Berikut adalah contoh data P chart. Data ini berisi jumlah produk yang diperiksa, jumlah produk cacat, dan proporsi cacat pada setiap sampelnya. Dari data ini kita bisa menghitung rata-rata proporsi cacat untuk mengetahui dan menentukan batas kendali proses. Selanjutnya pada grafik ini menunjukkan perubahan proporsi cacat pada setiap sampelnya. Garis putus-putus menunjukkan rata-rata proporsi cacat. Apabila terdapat titik yang berada jauh di luar pola normal, maka proses dapat dianggap tidak terkendali dan perlu dilakukan evaluasi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai attribute charts. Attribute charts merupakan diagram pengendalian kualitas yang digunakan untuk memantau kondisi suatu proses produksi berdasarkan data atribut seperti jumlah produk cacat atau jumlah cacat pada produk. Nah, diagram ini membantu perusahaan mengetahui apakah proses produksi masih berada dalam kondisi terkendali atau sudah mengalami penyimpangan yang dapat menurunkan kualitas produk. Nah, dalam tabel yang tertera terdapat 4 jenis attribute charts yang paling sering digunakan, yaitu P chart, NP chart, C chart, dan U chart. Nah, P chart digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase produk cacat dalam suatu sampel, sedangkan NP chart digunakan untuk menghitung jumlah produk cacat. Sementara itu, C chart dipakai untuk menghitung jumlah cacat pada suatu produk, dan U chart digunakan untuk menghitung rata-rata cacat per unit. Nah, setiap chart memiliki 3 komponen utama, yaitu Lower Control Limit atau LCL sebagai batas pengendali bawah, lalu center line atau CL sebagai rata-rata proses, dan Upper Control Limit atau UCL sebagai batas pengendalian atas. Nah, jika hasil pengamatan berada di antara LCL dan UCL, maka proses dianggap masih stabil dan terkendali. Namun apabila hasil pengamatan melewati batas tersebut, berarti terdapat masalah dalam proses produksi yang perlu segera diperiksa dan diperbaiki. Baik, selanjutnya yaitu choosing the right attributes chart. Pemilihan diagram atribut harus disesuaikan dengan jenis data yang diamati dan kondisi ukuran sampel. Jika perusahaan ingin mengukur produk cacat, maka diagram yang digunakan adalah P chart atau NP chart. Sebaliknya, jika yang diukur adalah jumlah cacat pada produk, maka digunakan C chart atau U chart. Nah, selain itu, ukuran sampel juga menjadi pertimbangan penting. P chart dan U chart lebih cocok digunakan apabila ukuran sampel berubah-ubah, sedangkan NP chart dan C chart digunakan jika ukuran sampel tetap. Nah, pemilihan chart yang tepat sangat penting agar analisis
kualitas menjadi lebih akurat dan perusahaan dapat mengambil keputusan perbaikan dengan lebih efektif. Nah, yang terakhir yaitu mengenai gambar bathtub shape hazard curve yang menunjukkan pola tingkat kerusakan suatu produk selama masa penggunaannya. Nah, grafik tersebut disebut berbentuk bak mandi karena bentuk kurvanya menyerupai bak mandi, yaitu tinggi di awal, rendah di tengah, dan kembali meningkat di akhir. Nah, pada tahap awal penggunaan atau initial use, tingkat kerusakan masih tinggi karena biasanya terdapat cacat produksi, kesalahan perakitan, atau penyesuaian awal pada produk. Nah, setelah melewati tahap tersebut, produk memasuki useful life atau masa penggunaan normal, yaitu kondisi ketika tingkat kerusakan rendah dan stabil sehingga produk dapat bekerja secara optimal. Nah, pada tahap ini produk biasanya memiliki performa terbaik dan jarang mengalami gangguan. Namun, seiring bertambahnya waktu pemakaian, produk memasuki replacement phase atau tahap penggantian. Nah, pada fase ini tingkat kerusakan mulai meningkat karena komponen mengalami keausan dan kemampuan kerja produk menurun. Nah, oleh karena itu, perusahaan biasanya melakukan perawatan penggantian komponen atau mengganti produk secara keseluruhan agar kualitas dan kinerja tetap terjaga. Pada slide ini membahas mengenai reliability models atau models keandalan. Reliability digunakan untuk mengukur kemampuan suatu produk atau sistem agar tetap berfungsi tanpa mengalami kegagalan dalam periode waktu tertentu. Semakin tinggi reliability suatu produk, maka semakin kecil kemungkinan produk tersebut mengalami kerusakan saat digunakan. Model pertama adalah bathtub shape hazard function. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa tingkat kegagalan produk biasanya tinggi pada awal penggunaan karena adanya cacat produksi atau kesalahan awal. Kemudian stabil selama masa useful life dan meningkat kembali saat produk mulai memasuki akhir umur pakainya. Konsep ini sering digunakan pada produk elektronik maupun mesin industri. Selanjutnya terdapat series reliability. Pada sistem seri, seluruh komponen harus bekerja dengan baik agar sistem dapat berfungsi. Jika satu komponen saja gagal, maka keseluruhan sistem akan gagal. Oleh karena itu, reliability sistem seri cenderung lebih rendah ketika jumlah komponennya semakin banyak. Berbeda dengan sistem seri, parallel reliability menggunakan komponen cadangan atau backup system. Pada sistem ini, meskipun salah satu komponen mengalami kegagalan, sistem masih dapat berjalan karena terdapat komponen lain yang mengaktifkan fungsinya. Karena itu, parallel reliability biasanya digunakan pada sistem yang membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan tinggi seperti pesawat atau space shuttle. Selanjutnya, membahas mengenai measuring reliability dan mean time to failure atau MTTF. Measuring reliability dilakukan menggunakan failure rate atau tingkat kegagalan produk. Failure rate dihitung berdasarkan jumlah kegagalan dibandingkan dengan total unit dan waktu pengujian. Semakin kecil nilai failure rate, maka semakin baik kualitas dan keandalan produk tersebut. Pengukuran ini penting bagi perusahaan untuk mengetahui apakah suatu produk sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau belum. Selanjutnya terdapat mean time to failure atau MTTF, yaitu rata-rata waktu sebelum suatu produk mengalami kegagalan. Nilai MTTF diperoleh dari rumus 1 dibagi failure rate. Semakin besar nilai MTTF, maka produk dianggap semakin tahan lama dan lebih andal. MTTF memiliki peran penting dalam dunia industri karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan jadwal maintenance, memperkirakan umur produk, serta mengurangi resiko kerusakan yang dapat mengganggu proses operasional perusahaan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas case, yaitu tentang Decision Science Institute National Conference. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisis kasusnya pada manajemen kualitas ini. Pada konferensi nasional ini, Decision Science Institute, dalam kasus ini terdapat 174 makalah yang diajukan ke jalur manufaktur untuk dipresentasikan di Las Vegas. Nah, setiap makalah ini dinilai oleh reviewer dengan 4 kategori, yaitu yang pertama itu adalah reject, table topic, kemudian full session, dan juga full session or best paper. Nah, tugas kita itu adalah menggunakan alat statistik untuk mengevaluasi apakah proses seleksi ini sudah stabil dan berkualitas.
Nah, sebagai langkah awal analisis, kita tuh perlu menentukan apa yang ingin diketahui dari 174 makalah tersebut. Beberapa pertanyaan penelitian yang relevan itu meliputi berapa proporsi rata-rata penolakan R terhadap total ulasan yang masuk di jalur manufaktur. Kemudian, apakah proses penilaian reviewer itu stabil secara statistik atau terdapat fluktuasi yang tidak menentu, erratik, dan dalam standar penilaian. Kemudian, seberapa besar sih dampak missing values-nya untuk alasan ulasan yang tidak kembali. Nah, terhadap keandalan pengambilan keputusan akhir. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada Case Decision Science Institute Conference, analisis dilakukan menggunakan P-chart untuk melihat apakah proses review paper berada dalam kondisi terkendali atau tidak. Pada penelitian ini, kategori reject atau R dianggap sebagai defect. Selanjutnya dihitung proporsi reject dari setiap paper berdasarkan hasil review 3 reviewer. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai center line sebesar 0,070, U per control limit sebesar 0,513, dan lower control limit sebesar 0. Berdasarkan grafik P-chart, sebagian besar titik masih berada di dalam batas kontrol, sehingga proses review dapat dikatakan masih terkendali secara statistik. Namun, terdapat beberapa titik dengan proporsi reject lebih tinggi yang menunjukkan adanya variasi khusus pada paper tertentu. Penggunaan P-chart dalam case ini membantu pihak penyelenggara konferensi untuk mengevaluasi konsistensi proses penilaian paper oleh reviewer. Dengan adanya kontrol statistik, organisasi dapat mengetahui apakah variasi yang muncul masih normal atau sudah menunjukkan adanya masalah tertentu dalam proses review. Selain itu, analisis ini juga penting sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen kualitas konferensi. Jika ditentukan terlalu banyak titik yang melewati batas kontrol, maka pihak conference commit dapat melakukan evaluasi terhadap standar penilaian reviewer agar proses seleksi paper menjadi lebih konsisten, objektif, dan juga adil. Selanjutnya saya akan membahas Decision Science Institute National Conference studi kasus khususnya mengenai interpretasi data untuk pengambil keputusan. Dalam kasus ini terdapat 174 paper yang dikirimkan untuk konferensi. Setiap papernya direview oleh beberapa reviewer dengan sesi seperti reject, topic section, full session, dan base paper recommendation. Data review ini digunakan untuk membantu panitia menentukan keputusan konferensi. Grafik ini menunjukkan distribusi hasil review paper. Mayoritas paper diterima untuk full session presentation, sementara sebagian kecil ditolak. Beberapa paper juga direkomendasikan sebagai kandidat base paper. Visualisasi seperti ini membantu pengambil keputusan memahami kondisi data dengan lebih cepat dan jelas. Berdasarkan hasil review, dapat dilihat bahwa sebagian besar paper memiliki kualitas yang cukup baik untuk dipresentasikan. Paper dengan kode FY menunjukkan kualitas terbaik dan direkomendasikan untuk kompetensi base paper. Data ini membantu panitia dalam menentukan pembagian sesi dan keputusan penerimaan paper secara objektif. Sehingga sebagai kesimpulan, atribut chart sangat berguna dalam pengendalian kualitas berbasis atribut. Selain itu, visualisasi dan interpretasi data membantu pengambil keputusan memahami informasi dengan lebih efektif. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat pentingnya penggunaan data dalam mendukung keputusan yang lebih akurat dan objektif. Baik, yang terakhir kesimpulan strategis. Nah, tujuan akhir dari pengerjaan kasus ini bukan sekedar menghitung angka, melainkan melakukan perbaikan terus-menerus atau continual improvement. Nah, dengan menggunakan P-chart, pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa seleksi makalah untuk konferensi di Las Vegas dilakukan dengan standar kualitas yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.